Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 4 Kabupaten Prengsewu akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3A7 dengan tema coaching. Kegiatan coaching kali ini akan saya lakukan terhadap peserta didik saya yang bernama Angger. Anak ini termasuk anak yang dalam pembelajaran di kelas cukup aktif dan bisa mengikuti semua kegiatan dengan baik. Tapi pada kegiatan penilaian tengah semester, Ananda ini memperoleh nilai yang lumayan kecil dibandingkan dengan kegiatan yang sama sebelumnya. Oleh sebab itu saya merasa bahwa Angger perlu di coaching untuk menemukan performnya dalam memperoleh nilai yang baik sesuai dengan kemampuannya yang pas dan tepat. Mari Bapak Ibu guru hebat Indonesia ikuti kegiatan coaching yang saya lakukan di ruang laboratorium IPA. Assalamualaikum Angger. Waalaikumsalam, Bu. Sehat kabarnya? Agak pilek. Agak pilek. Pilek kenapa Angger? Kehujanan atau Iya, kecapean? hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Sudah minum obat? Belum. Belum. Tidak berobat Angger? Enggak. Tidak berobat. Enggak. Tapi makan sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke Angger. Angger tahu nggak Ibu panggil ke sini? Tahu. Pasti Bu Leni mau itu bahas nilai yang kecil. Betul Angger. Begini loh Angger. Ibu lihat itu kamu kan di kelas aktivitas belajarnya termasuk anak yang aktif gitu selama ini. Ulangan hariannya pun bagus-bagus gitu. Kemudian melihat catatanmu untuk tahun yang lalu, penilaian tengah semesternya juga bagus di atas 80 gitu. Sekarang kok Ibu lihat nilainya agak lumayan turun gitu loh Angger. Tahu Angger berapa nilainya? 60. 60. Sudah puas Angger? Belum. Oke Angger. Terima kasih Angger sudah memenuhi panggilan Ibu untuk ngobrol. Siapa tahu dengan ngobrol ini nanti Angger bisa menemukan solusi untuk Angger sendiri, gimana caranya Angger kembali ke perform ya, ke kemampuan idealnya Angger itu mestinya ada di level 8 gitu ya. Oke Angger, menurut Angger apa sih yang membuat Angger itu nggak nyaman, atau yang membuat tadi Angger bilang bahwa nilai 60 itu tidak memuaskan gitu. Berarti kan tidak membuat Angger senang ya. Kira-kira Angger bisa nggak mencari tahu apa sih yang menyebabkan nilai Angger itu turun gitu loh. Kira-kira apa Angger? Susah ngatur waktu. Susah ngatur waktu. Maksud Angger ya susah ngatur waktu itu Angger kesibukannya banyak selain belajar. Itu ada latihan poli. Latihan poli seminggu berapa kali ya? Seminggu biasanya tapi hari Minggu libur. Berarti kalau seminggu itu 7 hari, 6 harinya untuk latihan. Iya. Gitu ya. Jadi Angger akhirnya kehabisan waktu untuk belajar IPA gitu. Sekarang yang Ibu tanya deh, satu karena latihan, akhirnya pelajaran IPA terbengkalai. Yang Ibu mau tahu Ger, di antara beberapa mata pelajaran itu kok hanya IPA sendiri sih Ger yang nilainya kecil gitu? Gimana ya? Nggak tahu. Nggak tahu? Yakin nggak tahu? Coba kamu pikir-pikir. Kira-kira ada nggak ya yang memicu kok nilai IPA itu kecil gitu? Oh iya Ger, Ibu minta kamu coba cari tahu kenapa sih atau apa sih yang menyebabkan dari mata pelajaran yang kamu ikuti PTS itu, penilaian tengah semester itu,
Kenapa nilai kecilnya hanya terjadi pada mata pelajaran IPA, sementara mata pelajaran lain nilainya bagus-bagus di atas 70 gitu. Itu Bu, aku kurang maksud kalau pelajaran fisika itu. Fisik ngitungnya. Jadi IPA itu memang gabungan ya Ger ya. Iya. Ada kimia, ada biologi, ada fisika, ada tata surya. Jadi kemarin itu pada saat PTS, Angger kesulitannya pada soal yang ada hitungannya. Iya. Nah, boleh Ibu tahu nggak kenapa? Belum tahu kurang latihan. Belum tahu banget. Atau tadi Angger bilang kurang latihan. Jadi menurut Angger nih, kesalahan Angger kemarin atau nilai kecil yang Angger peroleh kemarin rata-rata karena Angger nggak mampu jawab pada soal-soal yang sifatnya ngitung ya? Iya. Oh gitu. Kalau Angger sudah tahu nih ya faktor penyebabnya nilai Angger kecil karena Angger tidak atau kurang latihan untuk soal-soal yang menghitung gitu. Menurut Angger, untuk mengatasi itu Angger, untuk mengatasi masalah Angger itu, apa kira-kira yang bisa Angger lakukan? Memperbanyak belajar. Memperbanyak belajar untuk porsi yang ngitung gitu ya? Iya. Bukan berarti setelah memperbanyak porsi ngitungnya, apakah untuk yang biologinya kemudian Angger abaikan? Enggak sih. Enggak. Jadi bersifat itu apa? Menghafal. Jadi Angger merasa bahwa belajar dengan menghafal itu lebih mudah ya Angger ya, dibandingkan menghitung ya. Jadi kalau misalnya menghitung harus banyak latihan deh baru bisa gitu ya. Kalau menghafal enggak ya, mendengar aja bisa gitu Angger. Alhamdulillah, berarti Angger kemampuan listening ya, mendengarkannya baik gitu. Artinya dengan mendengarkan Angger masih bisa merekam itu dengan baik, tapi kalau menghitung butuh latihan. Satu, tadi Angger punya rencana nih untuk mengatasi nilai yang kecil itu, banyak latihan untuk materi yang sifatnya ngitung. Kemudian yang kedua apa Angger? Yang kedua, mengurangi jadwal latihan. Mengurangi jadwal latihan. Dalam arti yang semula yang jadi pemicu masalah itu Angger kan latihan dalam 7 hari, 6 hari ya latihan minggu yang off. Apakah itu setiap minggu begitu Angger? Iya. Begini rencana ini untuk mengurangi agar Angger bisa fokus ke banyaknya latihan menghitung. Angger nyoba ngurangi ya. Iya. Berarti seminggu mau dibuat rencana berapa hari? 4 hari. 4 hari. Jadi 4 hari ada 2 hari yang free, 3 hari sama minggu yang free ya. Iya. Disiapkan untuk memperbaiki nilai-nilai yang jelek tadi. Iya. Oke. Ada lagi nggak rencana yang lain untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi ini ya? Ikut bimbel tambahan pelajaran di rumah. Berarti nanti kamu manggil tutor ke rumah gitu ya untuk melatih. Masya Allah. Ini suatu langkah yang tidak semua siswa bisa ya punya rencana sampai manggil tutor ke rumah gitu ya, tidak sembarangan. Apalagi bisa pakai HP juga. Atau kalau misalnya kesulitan, aslinya si Angger bisa googling ya? Boleh. Artinya dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, Angger bisa mencoba mengurai masalah yang dihadapi dengan penurunan nilai ini. Harapannya nanti pada saat penilaian akhir semester nilainya akan membaik ke titik yang semula gitu ya. Oke. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak kira-kira? Udah cukup itu aja. Cukup itu. Untuk rencana sementara cukup itu? Iya. Oke lah. Oke. Kalau begitu Ger, untuk memantapkan supaya rencana itu berjalan dengan baik dan tidak melenceng dari tujuan awal. Tujuan awal kan Angger pengen nilainya baik. Jangan 6 deh gitu, orang yang lain aja dapat 7 kok ini dapat 6 gitu ya. Angger pengen nilainya di titik yang perform Angger yang semestinya gitu, 7.
10 ke atas gitu ya. Komitmen apa yang Angger buat supaya rencana itu bisa berjalan dengan baik? Paling aku minta tolong orang tua aku aja buat cari info sendiri. Gitu. Jadi minta tolong orang tua mencarikan guru untuk ke rumahnya. Bukan, aku yang sama. Oh, jadi bukan guru privatnya ke rumah, tapi si Angger yang ke rumah gurunya. Iya. Oh, bagus Angger kalau gitu. Artinya semua digerakkan dari Angger sendiri ya, berjalan ke rumah guru tersebut bukan suatu hal yang mudah sih Angger. Bagus ya. Kemudian apakah cuma itu Angger? Ada lagi kurangin jadwal latihan itu. Mengurangi jadwal latihan itu pasti harus dikurangi ya, nggak bisa dalam 7 hari hanya 6 hari, free-nya hanya 1 hari. Tadi rencananya Angger dalam 1 minggu itu ada 4 untuk latihan volleyballnya ya. Iya. Oke, bagus. Sudah komit 2 yang Angger buat supaya rencana Angger sebelumnya bisa berjalan, nilai penilaian semester akhir nanti nilainya membaik gitu ya. Oke. Ada lagi nggak kira-kira? Misal mau ngajak teman sekelas buat itu belajar. Teman sekelas diajak untuk belajar berkaitan dengan materi yang dipahami Angger gitu ya. Iya. Oke. Bagus ya. Teman sekelasmu yang kamu ajak siapa, Angger? Bias. Oh, Bias. Iya. Cocok Bias karena Ibu tahu dia adalah salah satu rekanmu yang nilai IPA-nya sudah baik. Kemudian kemampuan berhitungnya juga sudah baik juga ya. Bagus ya. Komitmen yang sudah kamu buat mudah-mudahan nantinya bisa membantu Angger sehingga yang Angger rencanakan semula bisa berjalan dengan baik. Atau ada lagi nggak? Enggak, cukup itu Iya. komitnya? Iya. Oke. Angger, Ibu udah dengar komit yang Angger buat loh ya. Iya. Artinya silakan Angger laksanakan. Kemudian Ibu tunggu nanti sekitar bulan Juli nilai dari penilaian akhir semester sudah terwujudkan dengan baik belum? Iya. Oke. Terima kasih Angger ya. Iya. Selamat belajar, sukses selalu. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, demikianlah kegiatan coaching yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat.